Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyati sa'fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung mawon yang punya kitab halaman 75, mufradat la yankihu. Az-zani ayatnya, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Maknanya la yankihu itu apa? Karena dalam bahasa Arab nikah itu mempunyai makna hubungan suami istri juga akad. Nah, ayat di sini itu layang kihu di sini maksudnya apa? Al murad utawi kang den karepaken bin nikahi kelawan nikah di ayat huna, di ayat ini iku al aqdu akad. Artinya wong zina itu tidak boleh, tidak pantas melaksanakan akad nikah kecuali padha ambek wong zina. Bimakna kelawan makna la yatazawwaju, ora pantes nikah. Saya menggunakan tambahan ora pantes karena bisa jadi dimaknai lain. La yatazawwaju, ora, tidak boleh. Kalau tidak boleh hukumnya haram. Tapi bisa jadi maknanya agak fleksibel. Kalau saya lebih gak cocok, la yatazawwaju, tidak cocok untuk nikah sapa azani, wong lanang kang zina. Pezina itu tidak layak menikah kecuali illa zaniatan, kejaba pezina mislahu pot sepadani azani. Jadi ini tolok ukur. Kalau dimaknai haram tambah luwih parah. Misalnya, ngapunten, ini hanya contoh. Kita tahu ada pemuda ya sobone, kecuali kalau sudah tobat, ini statusnya masih azan, sedang pelaku zina. Sobone tempat seperti bukan sopo, ya ngerti dia pezina, terus ngelamar
mbuh dulur kita atau gimana. Kalau ngikuti ayat ini yo gak oleh langsung ditolak. Awakmu mesti melaksanakan ini. Dan ayat Al-Quran menyatakan azani la yankihu illa zaniatan. Nek awakmu kepingin nikah sing temen, kadang ngapunten ono wonten tiyang yo aku lak nakal nang njaba lah, nek nang omah yo nek iso golek sing bener. Itu kan ada seperti itu. Kalau saudara kita atau orang yang kita kenal, jika ada orang yang seperti itu ngelamar dulur, keluarga atau kenalan kita, kalau memang bisa memberikan advice, ayatnya jelas, azani, pezina, la yankihu illa zaniyatan, gak cocok kecuali mereka hanya boleh pantas menikah dengan sesama pezina. Ya wis, jangan orang bersih dinikahi sama ini, nggak pantas. Kalau bahasanya Mario Teguh, kalau nggak salah saya ingat, itu ketika seorang pezina menikah dengan orang bersih, ini namanya tidak harmoni. Tidak harmoni itu apa? Dalam rumah tangga itu tidak akan adanya keharmonisan. Menurut sing lanang, bojoku nurut. Tapi apa yang terjadi di hati istrinya ya beda lagi. Ini namanya tidak harmoni. Orang bersih, yo pantasnya ambek wong bersih. Namanya dalam bahasa syariat itu bahasa fikih sekufu. Azani la yankihu illa zaniatan. Ini kadang-kadang pezina duwe akeh ngelamar diterima ae, padahal kalau kita menggunakan ayat ini dimaknai gak pantas masih mending. Tapi kalau sudah dimaknai gak boleh, hukumnya haram menikahkan. Kalau hukumnya haram ini kan dosa besar. Kita yang tahu atau keluarga kita menikahkan keluarga kita dengan pezina seperti itu kedosan, tidak mudah. La yankihu illa zaniatan misluhu wa yuwafiqu lan nyocoki hu ing makna nikah, maknane akad apa sababun nuzul, sebab turune ayat kama sayati kaya dene kang bakal teko. Wan nafyu utawi kalimat nafyu tidak meniadakan, la yankihu ora nikahi, tidak, kalau saya bahasanya tidak pantas, tidak cocok. Di bahasa sini kan tidak. Kalimat wan nafyu fil ayat, dalam ayat ini tidak bimakna nahyi, maknanya ojo. Artinya kita dilarang, hukumnya dilarang untuk menikahkan keluarga kita apa mane putri kita kepada pezina. Lil mubalaghah krana notok-notokaken untuk notok-notokno wa yu'ayyidu lan nguataken hu ing makna nikah bi makna akad apa qiraatu la yankih bil jazm. Di dalam qiraah sab'ah, saya nggak tahu ini qiraah mana. Kalau di kita itu bacaannya Asim ya, riwayatnya Asim itu bacanya la yankihu azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Tetapi ada bacaan qiraah yang lain di qiraah Asyrah, azani la yankih, maknanya tidak boleh, hukumnya sudah larangan. Wa yusbihu lan nyepadani, menyerupai apa haza makna an-nikah bi makna akad qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunkihu al-bikra hatta tasta'zin.
Ini wa yusbihu lan padani apa haza la nafyu wa an nafyu fil ayat la tangkihu al bikra la tangkiha al bikra hatta tastazina la tangkiha ora la tangkihu ora nikah sopo al bikru hat perawan hatta tastazina sehingga njalu izin sopo sira bahwa mongko utawi ikilah khobar bermakna berita, kalimatnya berita bimakna nahi kelawan arti mencegah. Aila tazawwiju, maknanya la tuzawwiju ora oleh nikahno ojo nikahno sapa sira kabeh al bikra ing perawan hatta tasta'zinuha sehingga njalu izin sapa sira kabeh ha ing bikr. Ini hadis walaupun tidak populer di kalangan kita. Jadi kalangan kita itu ada status wali mujbir. Ayah itu boleh memaksa anak perawannya untuk menikah. Wali mujbir. Walaupun sebenarnya ada persyaratannya. Memaksa anak menikah itu harus, kalau nggak salah, harus sekufu. Sekufu itu apa? Sepadan. Nek arek wedok iki boleh dipaksa. Satu agama podo santrine, sing siji gak gelem, sing siji tapi podo santrine. Ayune podo, sing siji ayu, sing siji ganteng. Sugih podo. Nasabe podo boleh. Karena kadang-kadang anak perempuan tidak paham mana yang baik dan mana yang buruk. Sing dipacari iku besengek, tebake dipaksa ambek bapake, iki lho sing luwih apik timbang pacarmu. Itu boleh, tapi harus sekufu. Tapi jika memaksa tidak sekufu, koyok ceritane Siti Nurbaya, pada dasarnya hak ijbarnya itu batal karena itu tidak sekufu. Dalam syariat fikih Syafi'i ada ini, tetapi ini nggak populer hadis ini. Perawan kita wali mujbir pun wajib nek dian itu kudu jalu izin dhisik. Ada hadis lain nggak populer di kalangan kita. Ada hadis lain, contoh ada seorang perempuan dilamar, bapaknya rodok meksa. Sang perempuan ini nolak, walaupun dia sebenarnya suka sama yang lamar itu, artinya nggak ada masalah lah, aku sebenarnya nggak apa-apa dinikahi sama dia. Tapi gara-gara bapakku meksa, tak tolak, dan itu sampai dilaporkan kepada Nabi. Dari situ ada perintah dari Nabi, ojo paksa, jangan paksa ini. Boleh anak perawan itu menolak pemaksaan orang tuanya. Ini hadis gak populer di kalangan mazhab Syafi'i atau di kalangan kita, padahal ada. Gak boleh kita memaksa gadis, anak gadis kita, kecuali tadi sekufu, tahu kalau ternyata ini lebih baik dibandingkan yang lain. Oke. Musyrikatan ala azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Di sini ada kalimat musyrikah. Apa sih musyrik itu? Hiya utawi musyrikah iku laisa ora ono laha kedue
laisa ora ana iku laha kedue musika dinun utawi agama samawiyun kang bangsa langit. Musyrik adalah orang perempuan atau siapapun yang tidak mempunyai agama samawi. Agama samawi kalau dalam bahasa kita di kitab pelajaran agama kita tahunya Islam, Kristen itu masuk, tidak disebut musyrik dalam kasus ayat ini, tidak disebut musyrik. Yahudi juga tidak bisa disebut musyrik dalam ayat ini. Wallati la tu'minu, wallati lan wong wadon la tu'minu kang ora iman billahi kelawan Gusti Allah. Kal majusia contone kaya wong majusi penyembah api. Wal wasaniyati lan penyembah berhala. Wahia utawi musyika iku takhtalifu berbeda anil kitabiyah saking perempuan beragama Nasrani dan Yahudi yang mendapatkan kitab fil hukmi ing dalam hukum menikah. Statusnya orang Yahudi, perempuan Yahudi dan Nasrani itu beda hukumnya dengan orang penyembah berhala, beda. Walaupun di awal kita bahas mazhab Syafi'i mempunyai pandangan karena memahami wallazina utul kitab. Nah, nanti terlalu panjang tapi langsung lewat. Fal kitabiyah mongko ahli kitab wadon ahli kitab ya juzu wenang opo azzawaju nikah biha kelawan kitabiyah. Perempuan Nasrani, Yahudi, saya tidak menyebutkan Kristen, hati-hati. Perempuan ahli kitab boleh menikahi dia. Tapi di garis bawahi kemarin sama Imam Syafi'i, ayat ahli kitab itu orang yang diberikan kitab. Yang diberikan kitab itu siapa? Penduduk Bani Israel. Kalau ada keturunan Israel, orang Israel beragama Yahudi atau beragama Nasrani, sampean pingin kawin boleh, karena mereka ahli kitab. Kitab Taurat dan Injil itu memang diturunkan kepada orang Israel. Lah kalau orang Indonesia beragama Nasrani dan Yahudi boleh nggak dinikahi? Tidak boleh. Kenapa? Karena kitab Taurat dan Injil itu turun orang Israel, bukan orang Indonesia. Boleh nggak nikahi orang Kristen? Boleh jika dia orang Israel. Gitu. Kalau karena ayatnya jelas kitabiyah, mereka memang diberikan kitab. Siapa? Orang Israel. Non Israel tidak boleh dinikahi. Dulu para sahabat banyak yang menikahi ahlul kitab karena memang keturunan Israel boleh. Walaupun di akhir di zamannya sahabat Umar agak diketati. Cek wong Islam para muslimah itu payu. Dibanding wong Israel sing luwih ayu iso gak payu wong Arab itu pun terlalu panjang. Wal musika, orang kitabiyah boleh. Wal musika, orang yang musyrik penyembah berhala selain iman kepada Allah, la yajuzu, tidak boleh menikahi. Qala ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihul, ojo nikahi sapa sira kabeh al musyrikati ing pira-pira wadon musyrik hatta yu'min, sehingga beriman sapa musyrikat. Wa harrama, lan ngaramaken sapa Gusti Allah zalika ing mengkono-mengkono menikahi, ai harrama ngaramaken sapa Allah Gusti Allah taala az-zina ing zina
alal mukminina ing atase wong mukmin lima krono barang fihi ing dalem zina min adrorin saking kerusakan jasimatin kang mencolok. Kalau di kitab ini kemungkinan di kitab ini jismiyah. Jismiyah itu sifat yang kerusakan yang bersifat badani. Maka kemungkinan besar la'ala shawab jasimah. Tidak hanya berurusan kerusakan badani tetapi kerusakan yang menyeluruh. Wa mafasadin lan piro-piro kerusakan azimatin kang agung. Wal murad utawi kang den karepaken harrama ngaramaken sapa Allah Gusti Allah nikah hazaniyati menikahi penzina perempuan wal musyrikati lan menikahi orang musyrik. Hukumnya haram menikahi pezina. Kalau karena di kalangan kalau ada mantan purel, bahasa ngetrennya mantan purel tobat wis tidak mengulangi lagi, apakah boleh dinikahi? Itu beda lagi karena statusnya sudah bukan pezina. Termasuk orang mantan korak, mantan pezina tobat, statusnya bukan azani lagi, sudah at-taib wat-taibat, beda lagi. Pun sebabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Salah satu sebab ruyat dan riwayataken anna rajulan ing sak temene wong lanang yuqalu kang den ucapaken lahu maring rajul namanya Marsad Al-Ghanawi. Marsad Al-Ghanawi ini insyaallah sudah ada asbabun nuzul di surat An-Nisa yang tadi saya sebut wala tankihul musyikati hatta yu'min. Marsad Al-Ghanawi kana on sapa Marsad Al-Ghanawi iku yahmilu gotong manggul sapa Marsad al-asariya ing pira-pira tawanan mim Makkah saking Mekah hatta yati sehingga teka sapa Marsad bihim kelawan asari al-Madinah ta ing Madinah. Sahabat Nabi namanya Marsad Al-Ghanawi itu keker, jagoan, kuat, senengane mempunyai ditugaskan sama Rasulullah mengangkut gendong orang-orang pemuda-pemuda keturunan bangsawan yang ada di Mekah yang sudah masuk Islam. Jadi ketika sekilas mawon, ketika Islam sudah mulai berkembang, banyak keturunan bangsawan mungsu-mungsuni Nabi, bapaknya mungsuhi anaknya mlebu Islam. Ketika Nabi sudah mulai hijrah, anak-anak ini sebenarnya sudah ingin hijrah ikut ke Madinah, tapi sama bapaknya dipasung, diborgol, dikasih rantai. Mereka tidak bisa jalan. Bagaimana agar mereka ini bisa hijrah? Maka mereka gak mungkin ngelepas ini, itu tidak semudah. Cara nih digotong sama Marsad Al-Ghanawi, dibawa, diculik, tentu dengan janjian ada spines di Mekah, ditentukan di satu titik, digotong masih dengan rantai yang ada, dibawa ke Madinah, baru di Madinah karena ini pasti rantai bukan rantai borgol-borgol biasa yang lebih canggih sehingga harus pakai pandai besi untuk melepaskannya. Ini tugasnya Marsad Al-Ghanawi. Wakanat lan ono sopo imro'atun wong wadon bagia kang lacut bimakkata, bukan bikamata, bimakkata ing Mekah yuqalu kang den ucapaken laha maring imro'ah anakun sopo anakun anak. Wakanat lan ono sopo anak iku sadiqatun pacar
lahu maring Marsad, wa annahu Marsad yang mempunyai tugas ngangkut orang dulu punya pacar di Mekah namanya Anak, pacaran. Tapi Marsad masuk Islam hijrah, Anak masih musyrik tinggal di Mekah. Wa annaulan sak temene Marsad iku wa'ada janjeni sapa Marsad rajulan ing wong lanang min asari Makkah saking tawane Mekah ayahmilahu ing yen to gotong manggul sapa Marsad hu ing rajul. Qala Marsad bercerita, saya sudah janjian ada Spanish, kita janjian untuk ketemu agar diangkut ke Madinah. Marsad lalu POV, point of view. Marsad bercerita, qala ngudawu sapa Marsad, fajitu mongko teko sapa ingsun, hatta intahaitu sehingga teko sampai sapa ingsun ila zilli haitin maring yup-yupane tembok min hawaiti Makkah saking pira-pira temboke Mekah fi lailatin ing dalem malam muqammaratin kang berembulan, di malam bulan purnama. Marsad datang ke Mekah sampai di bawah tembok Mekah. Fajaat anak datang faabsorat sawadi zilli tahtal haiti, maka faabsorat mengkon ningali sopo anak sawada zilli ing ireng-irengi ayang-ayangku tahtal haiti ana ing sore tembok. Falam mantahat mongko tetkalane sampai sopo anak ilaya maring ingsun arafatni mengenali sapa anak ni ing ingsun. Faqalat mongko ngucap sapa anak Marsad, faqalat Marsad, faqalat marhaban mongko ngucap sapa anak marhaban wa ahlan, selamat datang, halumma mrinio sira. Fabitwa mongko nginep sapa sira indana ing kita alaila ing dalem malam hari ini. Ini power of love, cinta yang sangat kuat, pacaran anak sama Marsad. Ketika berteduh di bawah bayang-bayang tembok, ayang-ayangi saking wong sampean nek tautan hati yang sangat kuat, ayang-ayangi lu feelingnya kuat anak, ya Allah iki Marsad. Maka belum melihat Marsadnya, baru lihat bayang-bayangnya, anak langsung Marsad berulang kali Marsad. Begitu dia tahu, Marsad akhirnya menampakkan diri. Begitu menampakkan diri, ya Allah kangen nih ya Marsad, ayo nginep nang omahku. Dulu masalah hubungan Saman Leven awal-awal ada beberapa pemuda-pemudi itu hal yang biasa. Sebelum Islam datang, Marsad ayo nang omah. Fakolat mongko ngucap fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ya anak, wahai anak, qad haramallahu, teman-teman ngaramaken sapa Allah Gusti Allah taala az-zina ing zina. Anak, sepurane Islam Gusti Allah sudah mengharamkan zina. Dulu mungkin hal yang wajar, sekarang zina diharamkan. No. Maka bahasa power of love melawan power of iman, cinta lawan iman menang mana. Fanadat, karena merasa ditolak, wis kadung kangen, kadung trisno, kadung cinta, ditolak sama Marsad karena iman. Fanadat mongko bengok
celuk-celuk sapa anak, ya ahlal khiyam, wahai penduduk kemah. Jadi di tembok Mekah itu sudah ada penjaga-penjaga, cuma pas lagi nggak ada yang ngontrol, sing pas lewat anak. Maka begitu sampai di situ anak, karena ditolak langsung, ya ahlal khiyam, hei penduduk kemah, penduduk para penjaga, bahasa kasarane, hazar rajul utawi iki wong lanang iku yahmilu nggawa sapa, bakal nggawa sapa rajul asrakum ing tawanan sira kabeh. Qala anak berteriak, ini ada yang mau bawa tawanan kalian. Qala dawuh sapa Marsad, fatabi'ani fatabi'a mongko ngetutno ni ing ingsun minhum saking ahlul khiyam sapa samaniyatun 8 orang. Marsad lari dikejar 8 orang. Fantahaitu mongko sampai sapa ingsun ila gharin maring gua. Faja'u mongko teka sapa samaniyah hatta qamu sehingga berdiri sapa samaniyah ala roksi ing ngatasin arah sirahku, wabalu lan nguyu sapa samaniyah. Marsad lari berlindung di sebuah goa, mungkin tidak goa yang dalam, cerukan dikit, mepet. Yang ngejar itu sudah pas di atasnya kepalanya Marsad, ini cuma cerukan dikit. Mereka sudah datang, tengok-tengok kok kayak ini gak ono, ada yang nguyu. Karena itu mungkin tepi jurang, tur pas hatta zolla bauluhum, sehingga dadi apa bauluhum uyuwi samaniyah ala roksi ngatasi sirahku. Jadi seberapa dekat ini digambarkan sama Marsad, seberapa dekat sih mereka di atas nguyuh sampai kena kepalanya, itu kan muepet banget. Ini tidak, secara logika tidak bakal ketemu kecuali fa'amahum wa a'mahum lan micaaken lan mutawaken sapa hum ing samaniyah sapa Allah taala, Gusti Allah taala sakani saking ingsun. Mereka dibutakan sama Allah, karena secara logika pasti ketemu. Wong nguyu krucuk-krucuk kepala itu kan ngapunten, kalau kencing itu kan pasti rada ado. Ini sampai mungkin sisanya netes itu seberapa dekat. Sumaroja'u mongko nuri balik sapa samaniyah, pasukan itu kembali, waroja'tu lan balik sapa ingsun ila sahibi maring konco ingsun. Tadi ditinggal, dia lari tanpa membawa beban biar cepat. Setelah semua kembali, dia janjian lagi. Fahamil tu mongko nggawa sapa ingsun hu ing sahibi hatta qadimtu, sehingga sampai teko sapa ingsun al Madinah ta ing Madinah. Ketemu, diangkut sama Marsad sampai ke Madinah. Bayangkan yang pernah haji, pernah umroh, berapa jauhnya perjalanan, kurang lebih 500 kilo ya, lebih 500 kilo, dan diangkut, digendong sama Marsad. Saat itu mongko teko sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul, fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, aangkihu ana ta oleh sapa kula anakon ing anak. Kanjeng Nabi bahasa kasarane, kalau zina, jika saya berhubungan sama anak seperti yang dulu-dulu, zina itu pasti haram. Tapi boleh enggak tak nikahi Kanjeng Nabi? Fa'amsaka mongko mendel mengeker sapa Kanjeng Nabi. Falam yarud mongko orang jawab sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi ingsun syai'an ing suci-wici. Nabi tidak menjawab. Mungkin ini bisa saja Nabi menjawab yojo atau apa. Tapi bisa jadi ini masalah psikologi. Marsad dan anak ini cinta setengah mati. Nek dipenggak kok khawatir
yang ngelarang Nabi. Bisa saja Nabi memberikan advice, yo sing golek wong wedok liya po mosok gak iso ta. Nabi tidak menjawab. Fa anzala mangko nurunaken sapa Gusti Allah taala azani la yankihu illa zaniatan. Azani pezina. La yankihu ora nikahi sapa zani illa zaniatan kejaba pezina. Au musyrikatan atau musyrikah. Al ayat faqara'a mongko macaaken ha ing ayat ala yang ngatasi ingsun sapa ar-rasul Kanjeng Nabi summa qala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Marsad wahai Marsad la tangkiha ojo nikahi sapa siraha ing anak. Ini pleknya sepertinya lebih cocok ke sababun nuzul surat An-Nisa yang kemarin, tidak boleh menikahi musyrikah. Statusnya ada sababun nuzul lain yang menurut saya lebih plek. Dulu tidak ditulis dalam kitab ini. Ketika hijrah, tidak semua orang Islam, bahkan banyak yang tidak membawa hartanya, dan sebagian besar adalah orang miskin. Ketika hijrah ke Madinah, mereka wis miskin, hijrah ke Madinah gak nggawa opo-opo, maka mereka tidak punya rumah untuk beli tanah, beli rumah gak punya, cukup baju yang ada di badan dan uang untuk makan sehari-hari. Mereka tinggal di mana? Tinggal di emperane masjid, dikenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu para muhajirin yang miskin, dan jumlahnya saya baca dian itu tidak sedikit, 400 orang. 400 orang bujangan gak punya rumah, ngemper di Masjid Nabawi. Nah, ketika ngemper ini, mereka siang kerja, habis itu pulang ke masjid, ngaji dan sebagainya, tidurnya di emperan masjid. Di Madinah ada banyak purel-purel yang lumayan terkenal. Jadi jangan bayangkan purel di zaman dulu itu purel-purel model sekarang. Purel di zaman dulu itu para penari, para penyanyi, tidak ngapun dan tidak genggek-genggek yang ya. Lebih cenderung ke penyanyi yang disewa para pejabat untuk menyanyi, dan kadang bisa dipakai kayak geisha ya kalau di Jepang, semacam itulah. Itu punya uang, tapi profesinya seperti itu, punya uang, punya rumah. Mereka izin kepada Nabi, boleh enggak kami ini timbang gak duwe omah, nikahi tiang-tiang ngoten niku. Salah satunya kalau nggak salah Ummu Mahzul namanya, pingin nikah ambek muhajirin ini karena mereka pekerja keras. Orang muhajirin itu pekerja keras, jujur, akhlaknya apik, pingin dinikahi sama purel Madinah. Izin sama Nabi biar mereka punya rumah untuk berteduh. Nabi turunlah ayat ini, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Pezina tidak boleh, tidak cocok menikahi kecuali pezina yang lain. Al-hukmul awal. Lanjut titik ya, satu paragraf aja. Al-ahkamus syar'iyah, hukum-hukum syariat. Al-hukmu utawi hukum, al-awwalu kang pertama. Ini buat saya juga pengetahuan baru. Apa ini? Kaifa kanat, kaifa hali kaya apa? Kanat ono apa batu zina, hukumane zina fi sodril Islam, di awal-awal Islam. Pezina
di awal-awal Islam itu hukumannya seperti apa? Awal Islam ini bisa berarti sudah apakah dirajam seperti sekarang atau apalagi? Kanat ono apa uqubatu zina, hukumane pezina fi sodril Islam ing dalam awal-awal Islam iku uqubatun hukuman khafifatun kang ringan, muaqqatatun kang temporer. Hukum zina di awal-awal Islam itu hukumannya tidak berat. Li'anna nasa krana sak temene menungso kanu ana sapa nas iku hadisi ahdin anyar-anyari mongso bihayatil jahiliyati indal kelawan kehidupan jahiliyah. Mereka masih baru keluar dari alam jahiliyah. Alam jahiliyah tadi digambarkan zina it's okay, tidak ya selama gadis sama gadis ya, berjaga sama gadis itu dianggap hal yang wajar, kecuali kalau sudah sama istri orang dan sebagainya. Tapi kalau gadis sama perawan atau sama purel dan sebagainya itu dianggap hal yang wajar. Maka ketika Islam datang mengharamkan zina, tetapi hukumannya masih hadnya masih ringan. Batasan mereka agar tidak zina apa? Iman. Dilarang sama Gusti Allah finish. Masalah hukuman itu nomor kedua. Tapi hukuman pada awal Islam itu ringan karena mereka baru keluar mentas dari alam jahiliyah. Wa min sunnatillahi jalla wa'ala, lan iku setengah saking sunnatullah. Sunnatullah itu metode nih Gusti Allah, bahasa saya metode nih Gusti Allah fi tasyri'il ahkami ing dalam mensyariatakan hukum iku ayasiru ing ento berjalan bil ummati kelawan umat fi tariqit tadarruji ing dalam cara bertahap. Metode Islam, metode Allah dalam pensyariatan hukum itu tidak langsung brek, tapi gampang dhisik. Gampang dhisik. Misalnya ada orang mualaf, ojo dibebani sing akeh. Wis sing penting awakmu wis ngucap syahadat, wis salat. Ojo langsung zikir sakmene anu mlayu. Salat. Berapa? Sak mampumu dhisik. Nah, kurang lebih itu metode Islam, termasuk metode dakwah itu fitori kita daruji ing dalam cara bertahap liyakuna supaya ono apa tarik apa tasyri'il ahkam iku anjah luwih sukses fil ilaji ing dalam mengobati ahkam lan luwih kokoh fit tatbiqi ing dalam menerapkannya. Wa ashalulan luwi gampang ala nufusi ngatasi jiwa litataqabbala supaya nerima apa jiwa syariat Allah ing syariat Gusti Allah an ridon saking ridho wat niknanin lan tenang. Metode ini tujuan utamanya adalah lebih cocok nyampe di jiwa, lebih pas dalam pensyariatan. Tadi sebelum sempat ngobrol sama Ustaz Zen, saat ini justru terjadi di Saudi, walaupun saya nggak tahu secara data statistik, tapi di Saudi itu banyak para pemuda-pemudinya yang beralih ke ateis karena terlalu saklek dalam syariat. Banyak yang akhirnya ateis, walaupun nggak boleh. Standarnya sama, tapi ateis tertutup. Sama dengan di Indonesia kan nggak boleh jadi ateis, tapi akhirnya jadi Islam KTP tok. Sama di Saudi itu sudah mulai marak karena pengaplikasian syariat Islam yang kaku. Kamar aina kaya oleh ningali sapa kita zalika ing mengkono-mengkono tarik kita daruj
fi tahrimil khamri ing dalam mengharamkan khamr, war riba lan riba, wa ghairihi lan sakliyane khamr lan riba, bayani minal ahkam saking pira-pira hukum asyariati kang bangsa syariat. Diteliti sama para ahli fikih, para ilmuwan, ternyata memang metode Allah, metode Al-Qur'an dalam pensyariatan itu tidak langsung brek, tapi step by step, biar yaitu tadi langsung ono wong mlebu Islam langsung dibebani anu munting balik maneh, maka harus metodenya bertahap. Pun Mbak menawi wonten ingkang wonten pertanyaan, alangkah baiknya jenengan fair aja. Ini tadi baru dapat bocoran dari Ustadz Zen, tapi ini saya suka jangan kalau metode yang saya terapkan di awal adalah tak baca ayati sampai tuntas, dijelaskan sampai tuntas, terus saya pikir ini pendapat saya, alangkah enaknya ketika membahas di lafadz tertentu langsung kita lihat mufrodatnya, ternyata tambah bingungi. Nah itu jenengan bejo langsung bingungi, sampai balik mana ke awal cek gak bingung nemen, karena kita tidak pakai banyak yang tidak pegang buku. Nek pegang buku enak, jenengan bejo mawon jenengan koreksi buat saya, pendapat saya menurut saya lebih enak begitu. Ternyata iya karena ngaji rungon yang tidak pegang kitab kok tambah bingung. Ayo, makanya tadi saya kesepakatan sama Ustadz Zen, ayo balik ke awal, ayatnya langsung dioncei, nanti mufrodat ya kita bahas lagi. Pun Mbak menawi wonten ingkang tanglet siap. Yang perempuan muslim, wakilnya boleh nikah asalkan tidak di Indonesia, di luar negeri lalu boleh ya balik ke Indonesia, tapi kan statusnya Islam muslim dengan non muslim, ya kan sama saja dengan kumpul-kumpul. Mohon penjelasannya tentang itu. Dan yang pertanyaan kedua, ada sebuah kasus di Malang, salah satu akad nikahnya itu tidak menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan fi'il madhi. Ya mungkin karena mungkin bahasa Arab, mungkin keenakannya, akhirnya dipermasalahkan, katanya tidak sah. Angkah tuka wa zawaj tuka. Itu kalau tidak salah itu dalamnya itu nakahtu itu bukan masalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, tetapi dari kalimat angkaha sama nakaha itu beda maknanya, tapi sama-sama fi'il madhinya. Tapi terus ya. Jadi pertanyaannya yang pas waktu itu menggunakan nakahtu itu dipermasalahkan. Akhirnya disarankan untuk nakahtu ya seminggu lah. Mau penjelasannya dari dua pertama. Ya terima kasih. Yang saya jawab yang pertanyaan kedua karena tadi wis kadung tak selat. Jadi dua-duanya fi'il madhi. Angkah tuka sama angkah tuka wa zawwajtuka sama nakah tuka itu dua-duanya fi'il madhi, artinya beda. Tambahan alif angkaha itu maknanya aku nikahkan kamu dengan anakku. Tapi kalau nakah
tu iku aku nikahi awakmu. Loh, jauh sekali. Menikahkan sama menikahi. Angkah tuka, ya saya cenderung ya salah, maka perlu diulang. Kecuali kalau angkah tuka au zawaj tuka, mungkin nggak ada masalah karena zawaj tukanya ini. Tapi karena wazawaj tuka bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi tetap bisa dianggap sah karena ada wazawaj tuka, ini menghapus angkah tukanya. Kalau dia bilang angkah tuka wazawaj tuka, mungkin bisa jadi sah karena angkah tukanya bisa dianggap tidak karena kesalahan bahasa, tapi zawaj tukanya benar. Tapi kalau angkah tuka nggak pakai wazawaj juga, tapi nakah tuka nggak pakai wazawaj tuka, udah nggak sah, udah jelas salah. Walaupun mungkin ini akad, bukan urusan hati, tapi aku niatnya ini enggak, ini akad, salah pengucapan, ini berbahaya. Ini akad sama dengan transaksi jual beli, salah tulis, makanya jual beli itu notaris selalu membacakan, dan itu ternyata sesuai dengan konsep Al-Quran, harus dibacakan. Notaris itu tidak pun langsung tanda tangan, tidak, di dalam konsep Al-Quran harus dibacakan. Lebih aman kalau, makanya angkah tuka wazawajuka atau cuma nakah tuka. Kalau nakah tuka udah jelas nggak sah, tapi kalau wazawaj tuka mungkin bisa diambil zawaj tukanya. Tapi lebih aman yaitu tadi diulang atau ditakkiti. Untuk yang kedua, Indonesia itu sudah sangat bagus dalam melindungi, dalam mengaplikasikan Al-Quran. Kementerian Keagamaan tidak menerima pengajuan pernikahan antar agama, tidak diterima. Kementerian Agama kita udah benar, sesuai dengan konsep Al-Quran. Ala mazhab sekalian, mazhab Syafi'i, ala mazhab, jadi sudah memiliki pendapat orang non muslim yang bukan keturunan Israel, Kristen, Yahudi yang bukan keturunan Israel sudah dianggap tidak sah. Maka Kementerian Agama tidak menerima pernikahan antar agama, sudah sesuai dengan konsep Al-Quran menurut saya. Cuma namanya orang dengan macam-macam alasan, artis atau non artis, karena nafsu dan sebagainya, akhirnya di Indonesia kadang dia tidak menikah di bawah Kementerian Agama tetapi melewati catatan sipil. Kalau di Kementerian Agama wajib dua-duanya Islam. Caranya apa? Ya, yang non muslim harus muslim. Kalau cuma buat syarat toh, nanti begitu nikah terus balik mana, ya otomatis batal. Hukumnya apa? Zina. Tahu nih, sing lanang akhirnya karena dia non muslim akhirnya ngucapno syahadat, masuk Islam. Hukum agamanya apa? Islam. Mari syahadat, nikah, sing wedok ngerti bojone murtad mlebu gereja maneh, mlebu gereja dalam artian menyembah bukan kerja, karena ada orang bagian memang tugasnya itu ngersiki gereja, kan beda lagi memang untuk kerja, tapi beribadah di gereja itu otomatis batal. Dan sang istri tidak boleh hubungan suami istri. Jika hubungan suami istri hukumnya zina. Indonesia sudah sangat bagus mengaplikasikan itu, walaupun akhirnya orang
keluar dengan berbagai macam bahkan yang ingin melegalkan transgender itu kan harus keluar bahkan di pengadilan, tapi bukan pengadilan agama, untuk itu pengadilan negeri kalau nggak salah ya. Transgender itu lanang kepingin dadi wedok dikukuhkan berdasarkan keputusan negara, tapi itu pengadilan negeri. Kalau pengadilan agama insya Allah saya yakin nggak boleh transgender. Sering santri dan orang itu memaknainya beda. Khunsa dalam Al-Quran, khunsa dalam fikih itu mohon maaf bukan banci, bukan bencong. Khunsa itu adalah multi kelamin ganda. Hermaprodit. Bahasa kerennya khunsa itu hermaprodit, dia benar-benar punya dua alat kelamin. Kalau banci itu mukhonnas, pura-pura banci, atau di dalam hadis Sahih Bukhari, la'anallah, Gusti Allah melaknati. Itu jelas. Banci, lanang pura-pura dadi wedok, wedok pura-pura dadi lanang, la'anallah. Ada di Sahih Bukhari. Pun kurang lebih ngoten. Indonesia sudah sangat bagus sebenarnya mengakomodir syariat-syariat Islam. Monggo. Siap. Gak mewakili Cak Son nih. Tidak sah pernikahan kecuali dengan persetujuan walinya atau wanita yang mau menikahkan. Pertanyaannya sebaliknya, ketika orang tua ini memaksa dan sekufur dengan orang tua atau besan, entah itu dengan agama, harta, sebenarnya baik, tetapi dari pihak perempuan yang mau dinikahkan ini tidak mau karena belum siap untuk kebahagiaan sendiri pribadi. Ini gimana hukumnya? Memaksa meskipun agamanya baik, suaranya tersebut, terus suaranya baik, segalanya lah. Tapi pihak perempuan anaknya ini mau dinikahkan tidak mau karena belum siap. Ini gimana hukumnya tersebut? Oke, terima kasih. Yang sekufu itu yang menikah. Jadi sekufunya itu menikahnya. Misalnya bukan sekufu antar besan. Kadang-kadang ngapunten besane api anake burik juga banyak. Bapak wah api alim nang masjid, anake dugal. Bukan. Yang sekufu itu dua calon mempelai, sing wedok api, sing lanang yo api, akhlak, terutama kalau di dalam itu agamanya. Tapi jika tidak sekufu boleh menolak, benar-benar boleh menolak, tidak boleh tidak wajib, tidak boleh ijbar. Tapi jika memang sekufu, mazhab Syafi'i boleh, namanya wali mujbir, boleh memaksa, boleh karena sekufu. Boleh memaksa dengan asumsi ya ada punya banyak pedoman, tetapi yang paling asumsi logikanya anak perempuan, mohon maaf, banyak yang tidak paham bagaimana pernikahan dan sebagainya, apalagi karena omongan orang bla 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 bla, akhirnya justru dia pingin sekolah disik dan sebagainya. Tidak, yang sudut pandang orang tua lebih luas dibandingkan sudut pandang anak. Jika sekufu, mazhab Syafi'i di Indonesia terutama punya hak
otoritas untuk memaksa. Karena lagi-lagi banyak anak perempuan terutama yang masih pendek pola pikirnya, dan banyak kalau kita nuruti maune anak, banyak yang nggak mau nikah, akhir sampai ketuaan nggak payu. Begitu wis gak payu kait sadar, loh iya rek telat. Kalau nuruti ngapunten, nuruti kemauan anak, aku durung nikah. Banyak wanita jadi perawan tua. Banyak, dan itu nggak usah banyak yang sampai sudah S2 kepingin, ngapunten ini contoh, ini banyak kasus terjadi. Arek wis wayahe nikah karena kuliah nanggung pak pingin sampai S2. Oke, mari ngono S2. Begitu S2 wis kedukuren titel, golek wong lanang sing padha-padha S2-e sing sekufu itu susah. Kalaupun ada, itu golek sing luwe ayu. Lah ngono kan susah. Maka akan susah lagi. Dia sekufu, S2, punya titel, punya pekerjaan mapan, ya golek sing luwe apik, yang lebih mudah dan sebagainya. Maka orang tua punya hak ijbar ini. Pak masih kuliah gak nikah, boleh. Ini punya hak ijbar dalam mazhab Syafi'i, karena pandangan dengan tidak harus karena pacaran dan sebagainya. Pola pikir anak yang pingin gak nikah, finish, boleh. Bun? Apakah yang tadi disampaikan itu merupakan suatu hal seperti ta'aruf gitu, besar? Ta'aruf? Ya, yang pemaksaan itu apa bisa disamakan dengan cara ta'aruf itu, pemaksaan anak yang nggak suka, karena perempuan kan pada umumnya yang dikatakan tadi banyak permintaan untuk perempuan nanti akhirnya umur tambah tua, khawatir nggak aturan. Itu maksud dari orang tua kan pada umumnya begitu dinikahkan dengan paksaan, maksudnya paksaan tapi untuk kebaikan sang perempuan. Dan yang dimaksud sejelasnya ta'aruf itu bagaimana maksudnya itu? Siap. Ta'aruf itu khas pernikahan ala Islam. Karena dalam Islam tidak kenal pacaran. Karena tidak kenal pacaran, dijodokno ambek wong tuane, terutama para perempuan yang nggak pacaran itu dijodokno ambek orang tuanya. Ketika dijodohkan sebelum keakad pernikahan perlu kenalan. Kenalan ini bahasa Arabnya namanya ta'aruf. Hanya sekedar pengenalan sebelum masuk ke pernikahan, ya dik senengannya apa dan sebagainya. Ini ala Islam dan ala zaman Pak Haji dulu. Abah Haji dulu waktu muda yo gak kenal garwane pokoknya jodohno baru kenalan. Nggih, urusannya orang tua dijodohkan itu ta'aruf itu sebenarnya bahasa sekarang itu hanya pengenalan lebih dalam, artinya cuma sebatas mosore apa nikah karo praini beras langsung, bahasa kasarane ketemu di akad nikah itu kan sok. Ya ini cocok, nek gak ya minimal harus ta'aruf dulu dan sebagainya. Ta'aruf itu lebih bahasa zaman lama yang kekinian yang dipopulerkan lagi ya bahasanya cuma kenal lebih dekat mawon, bahasa kurang lebihnya ngoten. Siap? Kalau kira-kira yang poligami atau waris itu apa juga tahu dulu. Kalau nggak tahu nggak poligami apa kan dinamakan selingkuh. Ini makso iki. Yang
Kiai Wahyu ini dari awal di bab-bab awal itu kan sudah jelas di dalam kitab ini tidak menyetujui dengan nikah siri. Kalau mau kiai, ustad, gus pingin wahyu ngomong bojone dhisik ter-teran, itu kitab ini gak oleh. Nikah siri gak boleh, karena salah satu syarat di rukun di dalam kitab ini itu perlu i'lam. Ngeruwi walimahan itu kan duduno wong akeh, mosok kabeh wong sak kampung ngerti bojone gak ngerti. Bojomu dhisik kandhanono, aku ape nikah Bu? Oleh Pak, tapi tak pacul dhisik lah, itu beda maneh. Siapapun itu, gak gus, gak kiai, gak ustad, nikah siri itu menurut kitab ini, walaupun ada yang membolehkan gak ngerti saya, tapi dasar menurut kitab ini gak boleh nikah siri. Kalau mau gentle, lanang temen ngomong bojomu. Ini pandangannya apa selingkuh? Biar awal-awal aja yang Nah, itu banyak hal. Contoh itu ya, termasuk ada alasan ngapunten. Ketika termasuk ini masalah tidak sekufu, yang laki-laki mbah yai sepuh sing dinikahi cik nom, ini harus, karena nggak sekufu, harus sesuai dengan izin anaknya, karena tidak sekufu umur. Kalau umurnya podo boleh ijbar, tapi kalau iki kiai dok, alim, ulama dan sebagainya, kalau anaknya nggak setuju tidak boleh ijbar, walaupun kiai. Nah, kiai juga ta'aruf ya harus melalui proses itu, tapi biasanya kalau kiai wahyu hubungannya mbak wahyu ini susah. Tetap istilahnya itu kalau di kalangan saya nggak tahu, karena saya belum jadi kiai, saya tidak paham. Jadi apa yang biasa terjadi di kalangan kiai, atau mungkin ada, kalau setahu saya kiai-kiai kami, guru-guru kami tidak begitu, sehingga saya bingung cari contohnya. Tapi insya Allah guru-guru kami itu jarang, apalagi kiai kami tidak wahyu. Walaupun nek ngaji ya sering pingin, tapi itu hanya kadang-kadang untuk bercanda, untuk ngilangi stres aja, untuk bukan ngilangi stres, untuk bercanda dengan santri-santrinya dan wayu, padahal yang enggak, hanya sekedar bercanda. Tapi itu tadi, nikah menurut kitab ini, nikah dengan nikah yang kedua, ketiga, keempat boleh dalam Islam, tapi atas sepengetahuan. Di dalam anu tidak harus dapat izin, tapi sepengetahuan istri pertama, walaupun tidak ngizini, tapi minimal, dan tidak sirri, akadnya jelas. Ta'aruf sama kiai-kiai biasanya nggak perlu ta'aruf, ngerti kok sing milino itu pasti api, insya Allah. Masa golekno kiai sing dipilihno bosok gak mungkin, insya Allah mboten, insya Allah tetap. Nanti disempurnakan sama Ustadz Zain. Saking kula akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa istiqomah ngaji. Bantuan Fatihah anggi saudara kita, tetangga kita Wahyudin yang tadi malam meninggal. Mugi mawon disepurakan Allah dosane dan diterima amal saya ini kan Allah. Dan muga-muga proses pemulangan jenazah dari Tulungagung ke sini diberi kelancaran oleh Allah. Al-Fatihah.
khusus untuk Wahyu engko tak bukakno. Kebetulan 2 bulan ini saya dengan teman-teman komunitas Basil Masail NU Porong inten buka kitab-kitab itu sampai dari pendapat-pendapat yang kurang masyhur sekalipun, yaitu di kitab Buyatul Mustarsyidin ya, ada banyak. Walaupun saya pribadi agak kecewaan di sana juga, karena ketika tak buka kok peluang saya tertutup gitu loh. Saya pribadi ya. Nah, barangkali nanti jenengan di situ kok ada peluang, ayo tak buka kitab-kitab mendapati ini bagaimana dengan ta'arufnya, bagaimana dengan barangkali gitu ya. Kebetulan kemarin kita buka ada 4 kitab juga, ya, 4 kitab, termasuk yang paling sering itu paling jarang-jarang mendapatnya di apa itu? Ya Buyatul Mustarsyidin itu kan seperti ini. Tapi sekali lagi tak waca maneh koyo nak peluang bareng tak waca maneh mudik maneh. Wah, ada peluangku tertutup maneh gitu. Akhirnya ternyata ke sana. Kalaupun dipaksakan akan terjadi kezaliman di sana. Saya nggak ngomong sah atau tidak sah, tapi akan terjadi kezaliman. Hari ini yang harus kita apa ya? Kehidupan hari ini itu yang jarang. Orang hanya mikir sah, dosa gak dosa. Tapi bahasa zalim itu nggak muncul. Kasarannya apa? Merugikan orang lain. Lo gak patah mikir lo. Yang penting aku untung, yang penting aku enak. Apakah enak saya ini merugikan orang lain apa enggak? Nggak terpikir. Untuk itu makanya saya pikir di sana memang ya secara peluang sah-sah aja gitu loh. Tapi akan berpeluang, sangat-sangat berpeluang untuk mendolimi orang lain. Itu yang kemudian bagi saya peluang saya tertutup gitu kan. Nah, kebetulan Abah ini kan dulu mantan hakim agama, sehingga pola berpikir beliau adalah maslahatul ummah. Artinya apa? Ya apa lebih maslahah tidak menimbulkan dampak negatif secara umum. Gak cuman masalah sah dan tidak sah, maka beliau menyitir dalam kitab ini lebih pada pendapat yang tadi disampaikan oleh Ustaz Arifin itu gitu loh. Harus izin dan sebagainya, itu menutup peluang untuk kita mendolimi orang lain, di antaranya istri kita, keluarga istri kita, bisa jadi keluarga kita dan sebagainya itu loh. Ya mungkin secara hukum sah, syarat rukunnya masuk gitu loh, tapi kemudian ada proses menyakiti orang lain gitu kan gitu. Ya itu yang saya rasakan dari penulisan kitab ini. Masuk hari ini zalimi awak dhewe itu dicekel polisi, zalimi wong liya ora dicekel polisi. Kan kita menzalimi orang lewat medsos ora dicekel polisi, zalimi awak dhewe main apa iku jenenge? Judol dicekel polisi. Iki mbus molak-malik kabeh gak karo-karuan iki. Judul kan zalimi awake dhewe to ngono lho. Oh iya harus dicekel polisi malahan gitu loh. Ya memang efek panjangnya bisa orang lain yang dirugikan, yaitu keluarganya kan minimal. Tapi ngerasani menghujat orang kan orang dicekel polisi gitu loh. Sembuh lah setunggal muga-muga negara kita tetap apik ya. Al-Fatihah.